Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih lanjutan dari adabun naum, adab tidur. Tempo hari sudah kita pelajari apa yang perlu kita kerjakan ketika hendak tidur, dan kita tidur suruh bagaimana, sisi atau posisi kita bagaimana. Itu kita sudah pelajari semuanya. Kita lanjutannya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala wa tadhkuru annaka satujja'u fillah di kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wala tujza illa bisayyika wala tastajlibin nauma takallufan bitam hidil farshi alwatiati fa innan nauma tu'tilul lil hayati illa idza kanat yaqadhatuka wabalan alaika fa naumuka salamatun lidinika. Maksudnya, wa'zam, dan bercita-citalah kamu, suruh bercita-cita, alal khairi, untuk mengerjakan kebaikan, li jami'il muslimina, kepada semua orang Islam. In ba'athaka, jika
telah membangunkan kamu Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Wa tadhkuru, dan supaya kamu ingat, annaka, bahwa sesungguhnya kamu satujja'u, akan dibaringkan kamu, fil lahdi, di dalam liang lahat atau kuburan. Kadzalika, begitu juga. Wahidan faridan, sendirian dan tidak ada temannya. Laisa, maka tidak ada bagimu, illa amaluka, kecuali perbuatanmu. Wala tujza, dan tidak dibalas kamu, illa bisa'yika, kecuali dengan amalanmu. Jadi maksudnya wa'zam alal khairi li jami'il muslimin in ba'athakallahu ta'ala. Setelah kita tidur malam hari, sebelum tidur kita suruh berdoa dulu. Kemarin sudah ada pelajarannya. Bagaimana posisi kita sudah kita pelajari. Kita juga harus punya cita-cita. Wa'zam tuh, bercita-citalah kamu. Untuk apa cita-citanya? Yaitu untuk berbuat baik kepada setiap orang Islam. In ba'athakallahu ta'ala, kalau Allah sudah membangunkan kita besok pagi. Jadi malam ini tidur, doa-doanya sudah dibaca, posisi tidurnya bagaimana sudah kita pelajari tempo hari, gitu kan? Punya cita-cita dalam hati, azam. Azam itu niatan tapi dikerjakannya besok, enggak sesuai dengan waktunya. Itu azam namanya. Kita harus punya cita-cita atau azam. Besok kalau saya bangun dari tidur, saya mau berbuat baik kepada setiap orang Islam. Itu harus punya cita-cita begitu. Tujuannya ya biar kita hidup bermanfaat. Orang yang paling bagus adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kita nolong orang berarti kita bermanfaat oleh orang yang ditolong itu. Kita baik. Ada kebakaran gitu, kita ikut kerja bakti untuk memadamkan api. Bermanfaat kan? Kita orang baik. Tuh. Jadi kita dianjurkan untuk punya cita-cita, azam ya, bukan niat, azam. Untuk berbuat baik kepada setiap orang Islam ketika bangun dari tidur. Jadi azam dengan niat beda ya. Niat itu punya kerentek dalam hati, saya mau berangkat ke masjid, jalan, itu niat namanya. Tapi kalau baru ngomong, saya nanti mau sholat maghrib di Masjid As-Suhaimiyah, ngomongnya baru jam 3, itu bukan niat, namanya azam. Azam itu kerentek dalam hati. Ya seperti niatan itu, cita-cita, tapi dikerjakannya besok misalnya. Saya besok mau ke Surabaya. Itu bukan niat. Apa namanya? Azam. Azam. Saya besok mau ke Surabaya. Tuh. Kalau saya mau ke Surabaya, jalan tuh udah. Itu namanya niat. Beda ya. Nah kita harus punya azam, cita-cita. Kalau bangun dari tidur, nolong orang Islam, kita tolong. Iya kan, banyak yang perlu pertolongan, banyak. Fakir miskin banyak, begitu tuh. Wa tadhkuru annaka satujja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan. Dan kita juga harus ingat, tadhkur, ingat. Eling, kata orang Wetan eling ya. Eling, tahu eling? Ya ingat itu eling.
Kita harus ingat, eling, bahwa kita itu nanti akan dibaringkan seperti saya tidur, begitu. Kita akan dibaringkan seperti kita tidur, di mana? Fil lahdi, di liang lahat, di lubang kubur. Di lubang kubur kan dibaringkan kan? Nggak ada orang dikubur berdiri, ada nggak? Nggak ada. Orang dikubur kok berdiri, nggak ada. Dibaringkan. Nah kita ingat ketika tidur tuh, atau bangun tidur, atau sudah tidur, mau tidur gitu. Mau tidur kan berbaring. Ingat, ya Allah nanti saya di liang lahat begini. Bangun tidur juga ingat, saya habis tidur, berbaring. Iya di sini sekarang, di dunia bareng istri, bareng anak. Iya, dikubur wahidan faridan tuh, menyendiri, nggak ada teman, tidak ada teman. Lah kita harus ingat yang semacam itu. Kalau kita ingat nanti saya akan dikubur di sana sendirian, itu azam kita, cita-cita kita untuk berbuat baik pada orang Islam terlaksana. Terlaksana itu. Ya Allah, sendirian di dalam kubur. Maka tempo hari saya sudah ngomong juga kan, jangan bangga dengan gedung yang mewah yang dimiliki ketika hidup di dunia. Gedungnya bagus, hebat, serba leks. Serba leks. Jangan bangga dengan gedung itu. Kenapa? Sebab rumah kamu terakhir adalah lubang kubur. Iya. Coba orang yang gedungnya bagus, rumahnya bagus, serba leks, ketika meninggal dibawa nggak itu gedung? Nggak dibawa. Ketika meninggal apa dikubur di situ, dikubur di kamarnya? Kagak. Apa digeletakin terus di situ, di rumah yang dibangun dengan harga yang mahal sekali? Tidak juga. Tetap dibawa ke kuburan, lubang kubur. Panjang berapa? 2 meter ya? 2 meter. Lebar? 1 meter. Dalam? Berapa dalamnya? Qomatun wabastoh, tuh ukuran ilmu fikih. Seukuran orang berdiri ditambah begini. Itu yang benar tuh, yang bagus maksud saya. Tapi kadang-kadang ada segini udah selesai. Iya segini. Iya, kurang bagus tuh. Qomatun wabastoh, segini nih. Orang berdiri ditambah begini. Itu yang bagus. Nah itu rumah terakhir. Maka sekali lagi jangan banggalah dengan rumah yang bagus, yang mewah, istimewa. Masya Allah. Ingat, rumah terakhir adalah liang lahat. Benar. Masya Allah. Jangan bangga dengan baju kamu yang bagus. Bajunya bagus, pakaiannya bagus, harganya Masya Allah mahal banget. Jangan bangga dengan baju yang hebat, yang mahal harganya. Sebab pakaian kamu, baju kamu yang terakhir adalah kain kafan. Betul, kain kafan. Tuh baju terakhir. Ada orang kaya bajunya nggak pernah yang jelek, bagus terus, harganya mahal. Ketika meninggal baju yang harganya ratusan ribu tinggal, celana yang harganya ratusan ribu tinggal, diganti 3 lembar kain apa? Kain kafan, kain putih kafan, 3 lembar. Sudah dibentang tuh kainnya, mayatnya ditaruh. Yang tadinya bajunya serba leks, taruh di atas kain itu, dibungkus. Bungkus. Itulah pakaian atau baju yang terakhir. Maka jangan bangga dengan pakaian yang bagus. Kalau begitu nggak boleh punya pakaian bagus. Boleh, siapa bilang nggak boleh?
Cuma jangan bangga, jangan terlena dengan pakaian yang bagus. Bahkan dianjurkan ketika hendak sholat berpakaian yang bagus. Jangan kita mau jalan-jalan pakaiannya bagus, ketika sholat cuma pakai kaos oblong, nggak benar tuh. Mau jalan-jalan bagus, bajunya, pakaiannya, ketika sholat kaos oblong, nggak benar tuh, tak benar sampean tuh. Iya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kamu yang bagus ketika masuk masjid. Dalam arti ketika hendak sholat. Jadi ketika mau sholat suruh dengan pakaian yang bagus. Tapi ingat, pakaian yang bagus itu jangan menjadi kita terlena. Jangan. Itu ya. Jadi jangan bangga dengan pakaian kamu yang bagus. Di kuburan kain kafan, Masya Allah. Ada lagi nih, jangan kau terlena dengan kendaraan kamu yang bagus. Mobilnya Jaguar, Jaguar. Harganya berapa M tuh sekarang? Gak tahu, mahal ya. Ada yang punya? Gak ada. Iya. Jaguar mahal. BMW, punya BMW, Mercy, Alphard, Masya Allah. Jangan bangga dengan kendaraan kamu yang hebat, yang mewah itu. Sebab kendaraan kamu yang terakhir adalah kurung batang. Benar, kurung batang tuh dibawa dengan ambulan, dia masukkan kurung batang dulu kan. Ketika sampai di lokasi pemakaman, diambil kurung batangnya, dipikul. Benar nggak? Iya, itu kendaraan terakhir. Maka jangan terlena orang yang punya mobil bagus, mobilnya hebat, terlena dengan itu. Jangan terlena. Pikir akan mati. Nggak boleh punya mobil bagus. Boleh, siapa melarang? Boleh. Cuma jangan terlena. Allahu Akbar. Jadi kendaraan terakhir adalah kurung batang. Jangan terlena. Jangan bangga ya. Jangan bangga dengan titel kamu yang berderet. Profesor, doktor, insinyur, apalagi? Terus? Banyak banget sampai nggak bisa nyebut saya. BSD, Balai Serpong Dane. Iya tuh. Jangan bangga dengan titel kamu yang sederet tuh. Sebab titel kamu terakhir adalah almarhum. Betul. Iya, almarhum. Tuh titel terakhir. Ya Allah, almarhum. Perempuan almarhumah. Begitu. Jadi nggak boleh punya titel. Boleh, tapi jangan terlena dengan titelnya. Ingat akan mati. Ya Allah. Gitu tuh. Masya Allah itu ya. Jadi kita tidur itu harus ingat, membawa keingatan kita bahwa nanti kita akan dibaringkan di dalam kubur, di liang lahat. Pasti itu. Pasti. Nggak ada teman lagi. Pengantar jenazah tiga macam. Pengantar jenazah ke kuburan 3 macam. 1, keluarga, handetolan, sanak famili, tuh ngantar ke kuburan. 3 itu yang 2 kembali, yang 1 nanti agak menjadi teman. 1 pengantar jenazah, handetolan, sanak famili, keluarga. Ada yang meninggal nih, handetolannya ikut ngantar ke kuburan, keluarganya ikut ngantar ke kuburan, familinya ikut ngantar ke kuburan. Sudah dikubur rapi, handetolannya pulang nggak? Pulang nggak? Pulang. Nggak ada yang nemenin terus di situ, apalagi musimnya hujan begini.
Musim hujan dikuburnya di kampung, gelap, peteng, apa peteng? Peteng, poek, itu orang Sukabumi poek. Hujan, suruh nungguin di kuburan, ya takut, pulang tuh, handetolan pulang semuanya. Yang meninggal suami, istri itu nganter, sudah dikubur rapi, pulang. Yang meninggal istri, suaminya masih ada, ikut nganter ke kuburan, udah rapi, pulang. Yang meninggal anak, ibu bapaknya masih ada, ikut nganter ke kuburan, udah selesai, pulang. Nah, itu pulang semuanya. Yang meninggal guru besar, kiai, haji, wah guru besar, santrinya banyak sekali, dikubur, santrinya pada nganter ke kuburan, udah selesai, santrinya pulang nggak? Pulang. Itu yang pertama tuh, handetolan, pulang. 2, harta, iya. Harta ikut nganter jenazah. Kenapa enggak? Yang meninggal orangnya kaya. Hartanya banyak, mobilnya berderet. Ketika meninggal, mobilnya untuk nganter para tamu, para pengantar yang ke kuburan, mobilnya dipakai semuanya. Sampai kuburan, udah sampai kuburan, dikubur rapi, udah selesai, mobilnya dibawa pulang nggak? Dibawa pulang, tuh harta, bawa pulang. Apalagi mobilnya harganya mahal, miliaran, mana mungkin ditinggal, bawa pulang. Cuma payung, maaf payung, tahu payung? Payung hampir ketinggalan, adanya letuk, payung jangan ketinggalan, ambil bawa pulang, tuh cuma payung, padahal harganya cuma 100.000, bawa pulang, begitu tuh. Ya Allah, emang harus dipayungin Pak Ustadz? Enggak, itu cuma simbol aja, cuma simbol. Payung mayat yang benar amalnya, yang mayungin mayat itu amalnya. Amal baik dipayungin oleh amal baik tuh mayat tuh, dipayungin. Itu cuma simbol aja. Walaupun orang ahli maksiat dipayungin, rasanya panas juga ya. Iya. Sekarang ada orang ahli ibadah meninggal, dibawa, nggak dipayungin. Orang ahli ibadah adem ayem gitu. Jadi payung itu sebetulnya simbol. Payung sebenarnya adalah amal. Itu yang kedua, pulang, sudah ngantar jenazah pulang. Yang ketiga, pengantar jenazah yang akan menemani jenazah ada di kuburan, amal perbuatannya. Itu yang ketiga. Amalnya itu yang akan nemanin. Dan amal itu, maaf ketahuilah, ada 2 macam. Ada amal baik dan ada amal buruk. Amal baik akan menolong jenazah ini. Amal baik akan menolong. Sehingga ketika ditanya oleh Mungkar Nakir, sebab dia ahli ibadah, amalnya baik, bisa jawab. Padahal pertanyaannya pakai bahasa Arab. Yang ditanya yang meninggal orang Indonesia, nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi ahli ibadah. Ditanya man rabbuka, tuh tanyanya apa, lantang banget suaranya, bisa jawab Allahu Rabbi. Kalau diterjemah, padahal di sana nggak ada juru terjemah, ya nggak ada kan? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Tenang tuh, sebab beramal baik. Waman nabiyuka, kalau boleh diterjemah, siapa nabimu? Bisa jawab, soalnya ahli ibadah. Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabi saya. Tuh. Wama dinuka, apa agama kamu? Al-Islamu dini, Islam agama saya. Bisa jawab.
Wa ma imamuka, apa imam kamu? Bisa jawab lagi, al ibadah. Al-Qur'anu imami, Quran adalah imam saya. Wa ma kiblatuka, apa kiblat kamu? Jawab bisa lagi, al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat saya. Yang terakhir nih, cuma 6 perkara aja yang ditanyakan. Waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Nah, kalau ditanya saudara, tidak boleh jawab saudara saya adalah Firdaus, nggak boleh, nggak boleh. Saudara saya adalah Bapak Umar, nggak boleh. Jadi bagaimana jawabnya? Waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Jawabnya al muslimuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam saudara saya. Nah, itu kalau amal perbuatannya baik, nolong orang itu bisa jawab mungkar nakir. Kalau sudah ditanya begitu bisa jawab mungkar nakir langsung naumatal arus, silahkan tidur seperti pengantin baru. Waduh, pernah jadi pengantin? Belum. Pernah jadi pengantin belum? Begitu tuh. Ya Allah, itu. Itu amal yang baik. Kalau amalnya buruk, bukan menolong, tapi akan memudahkan mungkar nakir, ngemplang orang itu. Dikemplangnya gak tanggung-tanggung pakai tongkat. Mungkar nakir bawa tongkat. Tongkatnya itu dari besi. Kalau tongkat itu dipukulkan gunung yang paling besar di dunia ini, hancur lebur jadi bubur. Gunung hancur lebur jadi bubur. Kalau Ahmad Haiti kurus begini dipukul pakai tongkat itu mau jadi apa kira-kira? Ada yang kurus lagi dari saya? Ya Allah, jangan ya. Mudah-mudahan selamat ya. Masya Allah. Itu yang tidak bisa menjawab. Man rabbuka? Naon eta man rabbuka? Gak bisa. Ditanya lagi, man rabbuka? Gue ngertos kula. Ya Allah. Nah, itu tongkat mungkar nakir akan ngemplang, plang. Masya Allah. Itu ya. Jadi pengantar jenazah yang ketiga itu amal yang akan jadi teman di situ. Masya Allah. Jadi nanti kalau kita ketemu mungkar nakir, maaf ya, pasti ketemu kita. Masya Allah. Takut nggak ya? Ya Allah, sendirian lagi. Kok suaranya kedengarannya lantang? Lantang banget memang. Orang suara kakinya jalan tuh kayak geledek bunyinya duk olah. Suara mulutnya lantang banget. Maaf, lantangnya itu padahal volumenya udah diturunin. Volumenya udah diturunin, tapi masih lantang begitu. Kok diturunin bagaimana maksudnya? Begini. Dulu sahabat Umar, tahu sahabat Umar? Siapa sahabat Umar? Sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, memimpin Islam, ada 4 kan? Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Tuh, Ali. Yang kedua, sahabat yang kedua, Umar. Umar memang orangnya lantang. Orangnya galak. Orangnya galak. Musuh takut pada Umar. Apalagi orang yang salah dengan Umar, walah takut banget. Setan juga takut sama Umar. Yang ngomong Nabi. Satu saat Umar mau datang ke rumah Nabi. Kedengaran ada orang main rebana. Kalau di sini hadroh mungkin ya. Ada surah hadroh. Umar datang. Begitu Umar kelihatan dari rumah Nabi, hadrohnya berhenti. Hadrohnya berhenti. Anak yang main anak kecil-kecil. Rupanya melihat Umar takut. Pada berhenti masuk ke kamar Nabi. Akhirnya Umar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut sama Nabi. Oh, Umar masuk ya? Masuk. Umar langsung ngomong. Nabi, kayaknya tadi kedengaran suara rebana. Hadroh. Iya. Sekarang kok enggak? Kenapa? Yang main kan anak kecil-kecil. Melihat ente, takut. Ya, masa takut dengan saya Nabi? Mana anaknya? Itu di kamar, ditengok. Iya pada ngumpet.
Kenapa kamu berhenti? Takut ma ente. Ya takut, mestinya kamu takut ma Nabi gitu. Kok nggak takut ma Nabi? Akhirnya Nabi ngomong, Mar, apalagi anak kecil-kecil itu pasti takut dengan kamu. Setan kalau papasan dengan kamu di gang, Jalan Kebon Siri Barat misalnya tuh, setan dari sana, Umar berangkat ke timur sana, papasan, setannya takut cari lorong yang kecil untuk ngumpet. Itu setan tuh, takut pada Umar bin Khattab. Begitu tuh, itu kata Nabi. Nah Umar ketika meninggal dunia dikubur, kuburannya di Madinah, dekat kuburan Nabi, di dalam masjid sekarang. Di dalam Masjid Nabawi itu ada 3 kuburan, kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar di situ. Ketika Umar meninggal, udah dikubur rapi, yang antar pada pulang, tinggal 1 sahabat tidak pulang, sahabat Ali. Sahabat Ali nggak pulang. Saya mau dengerin jawaban Umar bin Khattab kepada Mungkar Nakir. Bisa jawab atau tidak? Imam bisa mendengar, orang lain alam. Umar ada di dalam kubur, Ali di atasnya, alam dunia. Emang bisa mendengar? Sebab Ali punya karomah yang luar biasa, bisa mendengar ucapan Umar bin Khattab menjawab Mungkar Nakir. Akhirnya didengar. Setelah didengar, suara malaikatnya kedengaran juga lagi datang. Malaikat udah datang. Udah datang ketemu Umar, suruh bangun. Kum ya Umar, bangun Umar. Bangun. Tanya begitu. Man rabbuka? Tanya. Umar jawabnya nggak kalah lantangnya. Allahu Rabbi. Waman nabiyuka? Muhammadun Nabi. Sahabat Ali di atas geleng kepala. Subhanallahil azim. Umar nggak takut, nggak kalah lantang dengan Mungkar Nakir. Hebat banget si Umar. Setelah selesai 6 perkara ditanya Umar bin Khattab, malaikat Mungkar Nakir kan ngomong, "Nam naumatal arus, saya mau pergi." Akhirnya di stop sama Umar bin Khattab. Stop, jangan pergi kamu, jangan pergi. Di stop tuh. Ali di atas kuburannya mendengarkan, geleng kepala. Subhanallah. Umar bin Khattab masih berani nyetop Mungkar Nakir. Akhirnya Umar ngomong, Mungkar Nakir, tahu kamu sahabat Nabi nih, pemimpin Islam nih. Kamu tanya kepada saya dengan suara lantang begitu. Untung Umar nggak ngadeg-deg. Nggak ngadeg-deg itu apa? Nggak gemeter tuh. Untung Umar. Coba yang ditanya Ahmad Haiti dengan suara begitu, kira-kira bagaimana? Ya. Akhirnya Umar punya usul. Mungkar Nakir, ya. Tolong nanti kalau kamu tanya kepada orang Islam sesudah aku ini, suara kamu volumenya diturunkan. Pelan-pelan aja. Akhirnya kata Mungkar Nakir bagaimana? Sami'na wa ta'na. Baik, saya dengar dan saya taati. Begitu. Maka nanti kalau kita ketemu Mungkar Nakir, kok suaranya masih lantang, itu padahal sudah diturunkan volumenya. Itu dengan jasanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Ketemu enggak Pak? Ketemu ya? Ketemu. Kita sendirian atau ada teman? Ada temannya yaitu Amal, begitu kan? Allahu Akbar. Ngeri, ngeri. Benar kalau dipikir yang benar-benar ngeri kita. Masya Allah. Itu di alam kubur. Laisa ma'aka illa amaluka. Tuh. Tidak ada yang menemani kamu kecuali amal kamu. Wala tujza illa bisaika. Dan kamu tidak ada balasan dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan amalan kamu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal baik itu, jika amalnya itu baik, balasannya baik. Jika amal itu buruk, balasannya buruk. Begitu tuh. Jadi kita dibalas menurut amal kita. Amal kita itu. Menurut amal kita, iya. Jadi apa yang kita tanam di dunia itu nanti di sana kita petik. Di dunia amal baik
Yang kita tanam di sana dipetik. Seperti ini aja lah petani di kampung. Sama-sama orang kampung lah. Di kampung ada petani. Petani nanam padi, panennya apa? Padi. Petani tanam singkong, panennya singkong. Petani tanam kelapa, panennya kelapa. Petani tanam jagung, panennya jagung. Nggak ada orang tanam padi, panennya jagung, nggak ada. Nggak ada orang tanam jagung, panennya padi, nggak ada. Sebentar, tanggung. Nggak ada. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, ya di kampung saya ada orang tanam jagung, panennya padi. Bener, ya nyolong tuh. Iya kan? Nyolong. Kalau yang bener nggak begitu. Nah itu contohnya. Jadi amal perbuatan apa yang ditanam di dunia itu nanti di sana kita petik buahnya, begitu ya. Nah sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah giliran akan datang kita bisa sambung kembali. Dan insya Allah malam Ahad besok penutupan untuk sementara, tapi ya apa seterusnya? Sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Pada datangnya, iya penutupan. Dan besok mungkin tidak dibaca kitab ini. Kitab ini dibacanya nanti setelah Lebaran. Ngaji lagi kan? Ngaji lagi insya Allah. Iya. Jadi pada datang nanti malam Ahad akan datang ya. Ya, marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiraqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.